Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Tentunya baik. Bertemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Baik, sebelum Bu Habibah mulai, silahkan kalian isi presensi dulu. Setelah itu simak materi yang baru di bab yang selanjutnya, ya, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita membahas tentang materi yang inti pokok tentang Undang-Undang Dasar 1945, kita akan lebih mengenal lagi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama yang di bab ini yang akan kita bahas, tentunya kalian akan mengetahui semuanya dengan berpedoman buku LKS kalian masing-masing. Yang pertama, di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga akan bahas tentang masalah penduduk, ya, penduduk dan bukan penduduk. Ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang masalah sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, di situ, ya, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kita akan lebih banyak membahas tentang masalah aturan-aturan tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, masuk di bab yang pertama, ya, bab yang awal, ya. Bab yang kedua, di awal-awal materi pembelajaran kita akan membahas tentang masalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sejenak berpikir, kenapa wilayah negara kita, ya, yang kita tinggali ini kita namakan sebagai Indonesia. Nah, ini ternyata ada sejarahnya. Sejarah di mana wilayah negara yang kita tempati ini dikasih sebutan Indonesia. Nah, silahkan sejarah tentang nama Indonesia silahkan kalian buka di buku sejarah, ya, Undang-Undang Dasar 45 yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, ya. Nah, di situ nanti kalian akan bisa membaca tentang sejarah nama Indonesia. Nama Indonesia, ya, itu disebut-sebut, ya, oleh mahasiswa-mahasiswa Belanda yang pada saat itu belajar, ya. Mereka menunjuk peta negara kita, peta wilayah negara kita dengan sebutan Indonesia. Nah, kenapa mereka menyebut Indonesia? Karena berasal dari kata Hindus dan Nation, yang berarti negara kepulauan. Kenapa penyebutan mereka tunjukkan kepada Indonesia pada peta wilayah yang terdapat di negara kita? Karena di wilayah negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang bergabung menjadi satu kesatuan. Ya. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa Belanda pada saat itu yang belajar tahun 1945 pada saat itu menunjuk peta negara kita itu adalah dengan sebutan Indonesia. Nah, sejak saat itulah penyebutan kata Indonesia itu sering diungkapkan, sering disebutkan oleh mereka-mereka
terutama orang Belanda ya, mereka menyebut dan menunjuk Indonesia, wilayah negara kita itu dengan sebutan Indonesia. Dan itu dibenarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam satu pidatonya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia adalah Indonesia. Nah, jelaslah sudah bahwa Indonesia bukan hanya sekedar nama, tapi Indonesia itu mempunyai arti negara yang terdiri dari pulau-pulau. Baik, kita akan masuk kepada wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia ternyata dibagi menjadi 3. Di sini wilayah negara Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wilayah daratan, kemudian wilayah perairan, dan kemudian yang ketiga adalah wilayah udara. Daratan, perairan, dan udara. Nah, di situ di negara Indonesia, di negara Indonesia pembagian wilayah negara Indonesia dibagi menjadi 3. Ada daratan, ada perairan atau lautan, kemudian yang ketiga adalah udara. Nah, dari 3 pembagian ini ternyata disebutkan tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Ini bermula pertama kali Indonesia sebelum kemerdekaan bahkan sesudah kemerdekaan mereka berhasil mengadakan suatu perundingan yang disebut dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda di mana ada beberapa konsep yang sudah berhasil dirumuskan Nah, kemudian dideklarasikan dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu dilakukan atau dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, di sini adalah merupakan satu perjanjian, perundingan dan berhasil membentuk satu kesepakatan yang dinamakan dengan sebutan Deklarasi Juanda. Apa yang dibahas tentang perundingan di Deklarasi Juanda itu? Di situ menghasilkan bahwa segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau termasuk yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang tidak dibatasi, yang menghubungkan antara pulau satu dan pulau yang lain itu adalah merupakan wilayah yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Jadi hasil perundingan dari Deklarasi Juanda itu intinya mengangkat dan mendeklarasikan bahwa wilayah negara Indonesia itu terdiri dari perairan, daratan, perairan, dan udara. Nah, kemudian ini disepakati bersama bahwa awal mula deklarasi Juanda itu dibatasi dengan batas 12 mil. Nah, di sini dibatasi dengan batas 12 mil Nah, dari batas itu entah itu antara pulau satu dengan pulau yang lain Kemudian di sini dikatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan suatu wilayah yang terdiri tanah, air, dan udara. Nah, di sini disebutkan bahwa Deklarasi Juanda di situ menyebutkan adanya bahwa batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah
12 mil. Ya, yang dulu pas waktu deklarasi Belanda itu, deklarasi Juanda itu hanya dibatasi 3 mil. Ya, kemudian mengalami beberapa perubahan sehingga pada tahun 1957 sebagai patokan pertama batas wilayah Negara Kesatuan Indonesia itu kemudian berkembang. Nah, berkembang itu kemudian dijadikan sebagai suatu kesepakatan bahwa batas wilayah, batas pembagian wilayah Negara Kesatuan Indonesia dibagi menjadi 3 tadi, apa? Daratan, kemudian perairan dan udara. Nah, batas daratan itu sudah diatur ya dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di situ membahas tentang bahwa menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini sudah jelas bahwa batas wilayah daratan itu diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, pembagian wilayah yang kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perairan. Ya, perairan itu dibagi menjadi 3. Perairan teritorial, kemudian perairan kontinen, kemudian yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial atau perairan teritorial? Laut teritorial adalah merupakan batas kedaulatan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batasnya berapa? Batasnya 12 mil. Kemudian yang kedua, batas perairan yang kedua yaitu tentang laut kontinen. Ya, laut kontinen itu batas wilayahnya, batasnya adalah 200 mil laut. Kemudian pembagian yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, di mana menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah perairan ya antara perairan dengan batas wilayah daratan dengan lautan dibatasi dengan 200 mil laut. Jadi batas-batas wilayah perairan negara Indonesia yang tadi bukan menjadi penghubung antara pulau satu dengan pulau yang lain, tapi batas Indonesia dengan lepas laut ya batas lepas laut ya, batas dengan negara-negara lain itu dibatasi dengan zona ekonomi eksklusif dengan batas 200 mil ya. Batas daratan dihitung sampai sana 200 mil. Nah, kemudian apa fungsinya? Fungsinya bahwa kalau lebih dari 200 mil maka itu sudah masuk ke perairan negara lain. Ini yang dikatakan bahwa apabila berlaku ketentuan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah perairan sana, bahwa apabila warga negara asing masuk ke perairan Indonesia dengan melebihi atau kurang dari batas wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka itu adalah kewenangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, satu contoh kemarin Menteri Kelautan ya, Menteri Kelautan itu mengatakan, yang perempuan itu siapa? Susi ya. Dia mengatakan kita akan bomkan, kita akan tenggelamkan kapal-kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Nah, memasuki wilayah perairan Indonesia apa? Ya tadi disesuaikan dengan batas ekonomi eksklusif. Kalau dia masuk ke perairan Indonesia, maka kewenangan ada di negara Indonesia. Terus kemudian kaitannya dengan kewenangan apa? Kita bisa menindak
Menindak apa? Menindak negara-negara asing yang berlabuh, yang berlayar di negara Indonesia tanpa mempunyai izin berlayar di Indonesia. Nah, sehingga apa? Sehingga Menteri Kelautan ya pada saat itu Susi ya bertindak tegas. Barang siapa yang memasuki wilayah perairan Indonesia, maka akan kapal-kapal tersebut akan kita tenggelamkan. Ketegasan yang dimiliki oleh Susi itu merupakan peraturan yang tegas, sehingga warga negara asing akan merasa takut untuk mengambil semua ya kekayaan kita yang ada di laut, yang berupa ikan-ikan maupun semuanya yang ada di laut. Ikan, kemudian terumbu karang, kemudian banyak sekali kekayaan laut yang ada di Indonesia. Nah, ini manfaatnya batas wilayah perairan ataupun dikatakan sebagai batas zona ekonomi eksklusif. Sudah jelas ya? Batas perairan tadi ada batas daratan, kemudian yang kedua batas perairan, kemudian yang ketiga adalah batas wilayah udara. Batas wilayah udara itu ada beberapa teori yang mengungkap tentang batas tentang wilayah udara. Yang pertama teori keamanan, kemudian yang kedua teori penguasaan, kemudian yang ketiga teori udara, yang keempat adalah teori negara berdaulat di udara. Nah, kenapa di dalam udara juga ada batasnya? Ya, karena apa? Karena tadi untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ada aturan, ada batas-batasnya di daratan, di perairan maupun di udara. Di udara ada batasnya, ada. Jadi itu juga dibatasi. Kalau wilayah negara lain atau negara lain masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terutama armada pesawat tempurnya, pesawat terbangnya masuk ke wilayah Indonesia, harus bagaimana? Harus izin dengan negara Indonesia. Bagaimana kalau tidak izin? Maka mereka siap untuk ditindak. Gitu, okay? Jadi di kesempatan ini kita membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya tentang peta wilayah negara kesatuan Indonesia. Negara kesatuan Indonesia dikenal dengan lagunya yang dulu sebelum ya bahkan kemerdekaan, di awal-awal kemerdekaan kita mengenal lagu wajib. Lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini merupakan satu lagu wajib yang menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara Indonesia, pada tanah air kita. Yo, masih ingat lagunya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu dari Sabang sampai Merauke dikarang oleh R. Soeharjo. Ini adalah merupakan suatu bentuk ya rasa pengungkapan rasa cinta tanah air kita. Ya. Nah, kemudian ya kita akan melanjutkan bagaimana batas wilayah daratan ya. Batas wilayah daratan yang sudah kita pelajari ya. Batas wilayah daratan ya, batas wilayah daratan. Wilayah negara Republik Indonesia dibatasi dari arah barat ya. Dari arah barat kita dibatasi oleh Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur dibatasi dengan Samudra Pasifik. Ada Papua Nugini. Kemudian
Di sebelah utara dibatasi oleh negara Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, kemudian Vietnam, kemudian Filipina. Kemudian di bagian sebelah selatan kita dibatasi oleh daratan Timur Leste. Kemudian yang pada saat itu Timur ya. Nah, dari batas-batas wilayah ini ya ternyata kita bisa melihat, oh dari sebelah barat ternyata dibatasi oleh perairan Samudra Hindia. Oh, kemudian di sebelah timur kita dibatasi oleh Samudra Pasifik, Papua Nugini. Oh, sebelah utara ternyata kita dibatasi oleh daratan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oh, ternyata di daerah selatan kita juga dibatasi oleh negara Timur Leste. Nah, di situ ada gambaran bahwa negara Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan itu ternyata dikelilingi oleh beberapa negara dan beberapa samudra. Sehingga bisa kita menarik satu kesimpulan bahwa negara Indonesia ya ternyata satu negara yang terdiri dari beberapa pulau yang bergabung menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sudah jelas ya semuanya. Untuk pembelajaran kali ini Bu Habibah cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang masalah penduduk dan bukan penduduk. Baik, untuk tugas kali ini silahkan kalian merangkum materi yang Bu Habibah berikan tadi, dan silahkan kalian melihat materi ini, cermati baik-baik, kemudian pahami. Setelah itu tugas untuk kalian apa tadi? Merangkum materi yang Bu Habibah berikan. Kemudian yang kedua yaitu mengingat kembali lagu dari Sabang sampai Merauke. Dengan cara apa? Tulis lirik lagu dari Sabang sampai Merauke dan meresum materi yang Bu Habibah berikan kali ini. Demikian, silahkan kalian melihat ini dan pahami. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa merangkum sehingga kalian akan paham betul. Ya. Bu Habibah cukupkan sekian, kurang lebihnya Bu Habibah minta maaf. Bila ada yang tidak jelas silahkan kalian membaca buku referensi yang lain. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.